Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, pemilik channel Sang Pelajar Abadi. Selamat datang kembali teman-teman sekalian. Kalian pasti sering mendengar nama Suriah dan Syam. Mungkin yang terbesit di pikiran kalian saat ini, negara Suriah itu adalah negara yang penuh dengan konflik dan negara dengan keamanan yang sangat rendah. Tapi tahukah kalian, Suriah adalah pusat peradaban manusia sejak berabad-abad lalu. Bersama dengan Baghdad, Kairo, Andalusia, dan lain-lain. Bahkan bangsa Eropa mengenal wilayah ini dengan nama Levant. Dan tahukah kalian, wilayah ini sejak dulu selalu berhasil mencetak para ulama yang sangat hebat, walaupun mereka saat ini berada dalam masa konflik yang berkepanjangan. Kali ini saya akan menceritakan profil singkat dari 5 ulama karismatik asal Suriah. Selamat menonton. Di nomor 5 ada Syekh Dr. Mustafa Dibulbugha. Beliau lahir pada tahun 1938 di Damaskus, di daerah Al-Midan, kawasannya para ulama di Damaskus. Syekh Mustafa dikenal sebagai ahli fikih mazhab Syafi'i. Beliau lulus dari Universitas Damaskus Fakultas Syariah pada tahun 1963. Ini berarti beliau pernah dididik langsung oleh almarhum Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang menjadi dosen di Fakultas Syariah sejak tahun 1960. Beliau memperoleh gelar master dan doktor dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar pada tahun 1974. Selanjutnya, beliau menjadi dosen di Universitas Damaskus dari tahun 1978 sampai tahun 2000. Lalu di Fakultas Syariah Universitas Qatar dari tahun 2000 sampai 2005. Kemudian di Universitas Yarmouk dan Universitas Al-Ulum Al-Islamiyah Al-Alamiyah, yang keduanya berada di Jordania. Di sela-sela waktunya yang sangat padat karena penuh dengan kegiatan mengajar, menjadi pembimbing disertasi, beliau juga sangat produktif dalam menulis, mentahqiq, mensyarah kitab, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan memberi fatwa. Itulah barangkali keberkahan waktu yang diberikan Allah kepadanya, sehingga beliau sangat produktif. Di antara kitab yang pernah beliau tulis adalah Al-Fiqhu Al-Manhaji fi Al-Fiqhi Asy-Syafi'i. Semoga Allah memanjangkan umur beliau. Kemudian ada Profesor Dr. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau lahir di kota Aleppo, Suriah pada tahun 1930. Beliau menyelesaikan studinya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif hingga level takhasus pada tahun 1954. Beliau menghabiskan lebih dari 30 tahun hidupnya untuk mengajar di Universitas Ummul Qura Mekkah Al-Mukarramah. Banyak murid-muridnya yang menjadi kiai, ulama, dan tokoh agama di negerinya masing-masing, termasuk murid-murid beliau di Indonesia. Beliau termasuk tokoh dan barisan yang terdepan menentang kezaliman di Suriah. Beliau tidak pernah mau berbaris sedikit pun bersama mereka yang mendukung kezaliman. Karya tulisnya pun cukup banyak. Yang paling terkenal di antaranya adalah Safwatut Tafasir dan kitab Tafsir Ayatil Ahkam atau yang lebih dikenal dengan nama Rawai'ul Bayan. Tetapi sungguh amat disayangkan, beliau telah pergi meninggalkan kita semua pada tahun lalu. Tepatnya pada tanggal 19 Maret tahun 2021, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau meninggal pada Jumat pagi di negara Turki, tepat pada usia 91 tahun. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas, membalas seluruh khidmahnya, jihadnya, dan jasanya untuk umat Islam, serta menempatkan beliau dalam kenikmatan dan keabadian surganya. Kemudian ada Syekh Nuruddin Eter, lahir di kota Aleppo pada tahun 1937. Beliau sudah mengenyam pendidikan agama Islam secara intensif sejak kecil. Beliau meneruskan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar dan meraih gelar LC atau license pada tahun 1958. Syekh Nuruddin Eter dikenal sebagai seorang yang cerdas, giat, gigih, dan berkepribadian soleh. Pada tahun 1964,
Syekh Nuruddin Iter mendapatkan gelar doktor dari jurusan tafsir dan hadis pada Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar dengan predikat summa cum laude. Beliau juga belajar dari banyak guru, di antaranya adalah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Dalam perjalanannya, Syekh Sirajuddin lah yang banyak mempengaruhi keilmuan beliau. Setelah itu, Syekh Nuruddin Iter pulang kampung ke Suriah dan mengajar di sebuah madrasah di sana. Namun tidak lama kemudian dia diangkat menjadi dosen di Universitas Islam Madinah dari tahun 1965 sampai tahun 1967. Setelah itu, dia kembali ke Suriah dan menjadi dosen di Universitas Damaskus dan Universitas Aleppo untuk mengajar mata kuliah tafsir dan hadis. Selama hidupnya, Syekh Nuruddin Iter telah menulis lebih dari 50 kitab, baik dalam bentuk karangan buku maupun tahqiqan kitab. Di antara karyanya adalah Manhaj An-Naqdi fi Ulumil Hadis, yang artinya metodologi kritik dalam studi ilmu hadis. Kitab ini adalah karya Syekh Nuruddin Iter yang paling terkenal, karena kitab ini dinilai sebagai fase baru dalam ilmu mustalahul hadis, setelah fasenya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagian karyanya dijadikan sebagai buku ajar di banyak universitas. Beliau juga menulis kitab yang berjudul I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram. Beliau telah wafat pada tanggal 23 September tahun 2020 pada usia 83 tahun. Semoga Allah membalas semua jasa beliau dengan sebaik-baik balasan. Di daftar selanjutnya ada nama Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir Atiyah, utara Damaskus, Suriah pada tahun 1932. Syekh Wahbah merupakan salah satu ulama terkemuka asal Suriah di abad ini. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang alim dan cendekiawan yang menguasai berbagai disiplin ilmu, alias mutafannin. Juga seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab yang telah beliau tulis. Beliau juga merupakan seorang mufassir atau pakar tafsir. Beliau mulai belajar Al-Quran sejak kecil dan sekolah di madrasah ibtidaiyah di kampungnya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke beberapa fakultas dan universitas. Berikut adalah gelar akademik yang telah beliau raih. Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang. Syekh Wahbah selalu berada di level tertinggi di tiap bidang yang beliau tekuni. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses belajar. Moto hidupnya adalah Inna sirron najah fil hayah ihsanus silah billahi azza wa jalla, yang artinya sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah membaikkan hubungan dengan Allah azza wa jalla. Berikut adalah catatan karir akademis beliau setelah memperoleh ijazah doktor. Sebagai guru besar, ia sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab. Contohnya seperti pada Fakultas Syariah dan Fakultas Adab Pascasarjana di Universitas Benghazi, Libya. Juga pada Universitas Khartoum, Universitas Durman, dan Universitas Afrika, yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab, termasuk juga di Malaysia dan Indonesia. Syekh Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Di antara karya-karya beliau adalah Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu dan juga At-Tafsir Al-Munir. Dr. Badi As-Sayyid Al-Laham dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul Wahbah Az-Zuhaili Al-Alim Al-Faqih Al-Mufassir menyebutkan ada 199 karya tulis Syekh Wahbah selain jurnal.
Beliau juga menulis 500-an karya dalam bentuk makalah ilmiah. Demikian produktifnya Syekh Wahbah dalam menulis, sehingga Dr. Badi mengumpamakannya seperti Imam As-Suyuti masa modern. Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili wafat pada sore Sabtu pada tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Damaskus, di usianya yang ke-83 tahun. Jazakallahu khairal jaza ya Syekhana. Dan inilah dia daftar terakhir. Siapakah tokoh ulama kontemporer yang begitu alim ini? Beliau adalah Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau lahir pada tahun 1929 di desa Jilka, Pulau Buton, sebuah kampung yang terletak di bagian utara perbatasan antara Turki dan Irak. Ia berasal dari suku Kurdi, suku yang hidup dalam berbagai tekanan kekuasaan Arab Irak selama berabad-abad. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti muda banyak belajar dari ayahnya yang juga merupakan seorang ulama, yaitu Syekh Mullah Ramadan. Beliau menyelesaikan pendidikan menengahnya di Institut At-Taujih Al-Islami di Damaskus. Kemudian pada tahun 1953, seperti banyaknya ulama lain, beliau meninggalkan Damaskus untuk menuju Mesir demi melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar. Dalam tempo 2 tahun, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang syariah. Pada tahun berikutnya di universitas yang sama, ia mengambil kuliah di Fakultas Bahasa Arab hingga lulus dalam waktu yang juga sangat singkat dan sangat memuaskan, dan mendapat izin mengajar bahasa Arab. Selulusnya dari Al-Azhar, beliau kembali ke Damaskus. Beliau pun diminta untuk membantu mengajar di Fakultas Syariah pada tahun 1960. Beliau diutus pimpinan rektorat kampusnya untuk melanjutkan program doktoral di bidang usulul syariah di Al-Azhar, hingga lulus dan berhak mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu-ilmu syariah pada tahun 1965, dan pulang kembali ke Damaskus hingga berturut-turut menduduki jabatan struktural, dimulai dari pengajar tetap, menjadi wakil dekan, hingga menjadi dekan di fakultas tersebut pada tahun 1977. Syekh Ramadan Al-Buti adalah seorang penulis yang sangat produktif. Karyanya mencapai lebih dari 60 judul, meliputi bidang syariah, sastra, filsafat, sosial, masalah-masalah kebudayaan, dan lain-lain. Di antara karyanya adalah kitab Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyat dan Fikih Sirah Nabawiyah. Beliau juga menulis 2 karya yang membalas berbagai tudingan dan klaim-klaim dari golongan-golongan anti-madhab dan golongan yang mengklaim diri sebagai salafi, yakni kitab yang berjudul Al-Madhabiyah Akbaru Bid'ah Tuhaddid Asy-Syariah Al-Islamiyah. Dan juga beliau menulis kitab yang berjudul As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyah Mubarakah Walaisat Madhaban Islamiyan. Begitu pula hubungannya dengan gerakan-gerakan propaganda keislaman seperti Ikhwanul Muslimin Suriah, tentunya dengan berbagai perbedaan pandangan, yang menjadikan ketidaksetujuannya itu tampak dalam sebuah karya yang berjudul Al-Jihad fil Islam, yang terbit pada tahun 1993. Di akhir hayatnya, beliau syahid dalam tragedi bom bunuh diri yang dilakukan oleh ekstremis Suriah pada malam Jumat tanggal 21 Maret tahun 2013 di Masjid Jami'ul Iman Damaskus. Semoga Allah membalas semua perjuangan yang telah beliau lakukan. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Saya membuat video ini dengan tujuan edukasi. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Saya membuat video ini dengan tujuan edukasi, agar teman-teman bisa mengambil manfaat dari profil singkat para ulama yang telah saya sebutkan. Mereka semua mengajarkan kita bahwa bagaimanapun kondisi di negara kita haruslah tetap mencari ilmu. Jangan pernah menyerah dan menyalahkan keadaan. Apalagi kita yang hidup di Indonesia, negara yang relatif sangat damai dan tenang. Terkadang keamanan, kenyamanan, dan ketentraman juga menjadi faktor dari terbentuknya sifat malas. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita termasuk dari golongan manusia yang sadar akan pentingnya ilmu dan betapa berharganya waktu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.